Hai guys, welcome back to my YouTube channel with me Mencantik. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bercerita tentang aku kena COVID-19. Sumpah sedih banget karena aku itu kenapa bisa inisiatif mau swab PCR. Pertama kali karena aku memang mau liburan ke Bali. Akhir tahun aku udah seneng banget, udah excited, ternyata excited for nothing. Si Sandy sama Amarisa juga cek bareng sama aku dan hasil mereka tuh negatif. Sampai sekarang mereka negatif ya, jadi nggak ada penularan sama sekali dari aku. Padahal tuh kita udah sempat makan bareng juga sih, karena memang aku sama Sandy tuh sering ketemu, hampir tiap hari kita udah ketemu, kayak makan bareng kayak gitu. Syukurnya dia nggak ketularan sama sekali sih sama aku, dan keluarga aku juga nggak ketularan sama sekali juga dari aku, karena memang aku juga sempat makan keluarga. Jadi itu seminggu itu tuh city value aku tuh 16 komaan yang pertama, itu berarti infeksius dan aku baru kena tuh virusnya. Dan aku tuh selama minggu itu aku tidak ketemu teman, tidak ketemu orang asing. Aku cuman ketemu pasien, kerjain pasien, dan aku pakai full APD level 3, jadi harusnya aman banget. Aku nggak tahu aku kena dari siapa, bener-bener nggak tahu, clueless, kayak ya udah mungkin aku dikasih cobaan aja sama Tuhan dan lagi sial aja gitu loh, buang sial akhir tahun gitu loh. Gejalanya apa sih? Gitu. Untungnya aku tuh gejala ringan aja guys. Jadi tuh aku cek kan tanggal 23 Desember 2020. Nah tanggal 22 Desember H-1 sebelum aku cek, itu memang aku merasa tidak enak badan. Jadi kayak badan tuh kayak pegel-pegel pas bangun tidur itu, terus kayak sakit-sakit gitu badannya. Badan berasa kayak nggak enak aja, nggak mau sakit gitu loh. Cuman aku kan memang tetap praktek kan. Aku ke tempat praktek aku dan aku cek suhu juga, aku tuh masih 36,4, 36,6 dengan suhunya tuh normal gitu. Jadi aku kayak ya udah berarti aku fine-fine aja sih. Cuman memang aku salahnya itu aku ada minum imun booster. Nanti terakhir aku jelasin kenapa salah dan tidak boleh ditiru guys. Tanggal 24 Desember 2020 aku positif kena COVID-19 dan aku baru tahu hasilnya itu tadi jam 8-9an gitu malam. Di badan aku sih kayak biasa aja sih, ini kayak sakit biasa aja. Aku hari ini tuh bindeng aja biasa. Tarik napas biasa aja, nggak sesek-sesek banget, mungkin karena aku masih muda. Terus, dan aku juga olahraga kan orangnya. Terus, kayak ada dahak gitu, tenggorokan rada gatel. Cuman hari ini tuh nggak terlalu gatel, kemarin lebih gatel sih tenggorokannya, cuma hari ini enggak. Tuh, padahal kan orang bilang kalau kena corona batuk kering kan, ini enggak sih, aku nggak ngerasain batuk kering dan aku juga nggak batuk-batuk. Isolasi mandiri nih sekarang di kamar dan nggak ada yang boleh masuk ke kamar aku. Doain aku ya guys, semoga aku cepat sembuh. Aku bakal berjemur apa segala macam, makan yang teratur, tidur yang teratur, nggak boleh begadang. Ingat pun nggak boleh begadang. Aku anget enggak sih? Nggak anget kayak biasanya. Aku basis banget guys. Udah, thank you, makasih, bye bye. Hari kedua, tanggal 25 Desember 2020, Merry Christmas. Kayak aku pakai filter ini. Aku mau update. Jadi hari ini aku masih ngerasa bindeng, tetap masih, aku nggak batuk. Terus tadi pagi aku juga udah berjemur, terus aku juga udah olahraga. Gila, mata jam 10 pagi 15 menit berjemur tuh terik banget, panas banget. Kayak aku 2 minggu pas keluar dari kamar mau papaku udah nggak kenalin aku lagi deh. Ireng soalnya. Terus habis tuh aku olahraga tadi kardio pakai videonya Medfit 20 menit, nggak boleh terlalu capek. Biasa aku 5 video guys, ini cuma 1 video. Oh, aku tadi dikasih juga ini buat rapid sendiri dan hasil aku negatif, di garis C. Ini kelihatan gak sih? Aku tuh kena prank sama mitra keluarga kan? Apa dari Tuhan yang prank aku supaya aku nggak usah liburan. Udah, man kamu nggak usah liburan segala gitu, ke Bali ngapain gitu. Ya Allah, padahal kan aku mau. Itu kalau nggak salah berarti jaraknya itu harusnya udah 5 hari apa 6 hari deh
aku terinfeksi virus ya, baru aku tes antibody ini berarti. Oh ya, kata temanku juga, bindeng-bindeng kayak gini tuh memang gejala-gejala ringan COVID katanya. Karena kebanyakan memang pasien itu yang ngerasa bindeng sendiri loh. Orang lain gak kedengeran dia bindeng dan gak ada ingusnya juga, gak ada flu-nya gitu loh. Ya aku ngerasa aneh tuh yang kayak mau bapak aku tuh kayak kasih aku makan gitu di depan kamar, taruh di pintu kamar depan gitu kan, terus aku ngambil gitu. Kayak di film-film, kayak ada keluarga yang kayak melihara monster gitu. Terus taruh makanannya ke depan pintu, terus nanti monsternya ngambil makan kayak aku gitu. Udah sih nggak ada yang beda sih, selain kamarku yang makin berantakan. Gak kebayang nanti ke depannya bakal kayak apa kamarku. Ya udah, nanti aku update lagi ya. Hai guys, hari ini tanggal 1 Januari 2021. Happy New Year. Nah, aku nggak video beberapa hari kemarin soalnya kayak maksudnya biasa aja sih, nggak ada yang terlalu perubahan signifikan. Cuman sekarang sih bindengnya udah nggak ada, cuman masih kayak gitu, kayak masih ada kayak berasa ada flu-flu mampet-mampet dikit. Aku udah bisa cium, kemarin cuman kayak hilang penciumannya itu kayak cuman 2 hari yang aku video ini itu 2 hari. Terus besokannya udah mulai bisa cium minyak kayu putih apa segala macam. Sekarang sih udah normal. Tes nyium kayak ini. Oh, ini minyak kayu putih. Cuman makanan masih kurang kecium gitu loh baunya. Kayak pas lagi makan kan biasanya langsung kecium kan aromanya makanan. Ini nggak terlalu kecium. Ini udah membaik banget sih. Hai, ini udah mau 3 minggu aku isolasi mandiri di kamar doang. Dan sekarang aku lagi berjemur. Ini berjemur kayak di rumahku lantai 4-nya kayak ada rooftop buat jemur-jemuran gitu. Terus ini memang ada dekat masjid, jadinya memang sorry ya, suaranya keganggu gitu. Terus aku nanti mau tes lagi swab PCR. Kemarin seminggu yang lalu swab PCR tuh hasilnya masih positif. Jadinya aku masih lanjut isolasi lagi. Cuman CT value-nya memang bertambah naik sih gitu. Nanti hari ini semoga hasilnya negatif ya, doain semoga negatif. Soalnya aku bosen banget, udah capek banget isolasi mandiri. Ini udah mau 3 minggu, besok 3 minggu guys. Apa 2 hari lagi ya, 3 minggu. Sedih banget. Bukan hujan guys, lagi di kamar, itu keringet yang netes. Gile. Kurang lebih ini pokoknya total aku isolasi mandiri tuh 20 hari sampai aku negatif. Dan aku itu berarti 2 kali evaluasi swab. Jadi swab pertama tanggal 23, terus 5 Januari aku swab pertama dan hasil aku masih positif. Terus yang ketiga kali baru aku tes lagi seminggu kemudiannya, hasilnya udah negatif gitu. Jadi total aku 20 hari. Obat apa aja sih yang aku konsumsi? Yang pertama aku minum antibiotik, yaitu aku minum Azithromycin 500 mg 3 kali sehari selama 5 hari. Yang kedua aku minum Isoprinosin antivirus sehari 3 kali selama 5 hari juga. Terus aku minum vitamin juga, Lianhua itu aku ada minum, aku dikasih sih, jadi aku ada minum selama 2 hari. Aku nggak tahu sih ingredientnya apa, sebenarnya kalau kalian gak mau minum juga nggak apa-apa sih, itu kayak tulisan Cina, jadi aku nggak ngerti juga gitu loh itu ingredientnya apa. Hati-hati aja sih, cuman aku sempat minum tapi 2 hari aja sih kayaknya, 2 hari apa 3 hari gitu tuh udah habis, terus aku langsung nggak minum lagi. Aku ada minum juga, ada namanya tuh Novit, jadi dia tuh kandungannya itu nanti aku sertain juga, jadi dia ada selenium, katanya bagus juga selenium itu. Aku juga ada minum vitamin C yang 1000 mg. Terus aku ada minum vitamin E 400 IU karena bindeng aku nggak hilang-hilang. Jadi kayak setelah seminggu kemudian ya kalau nggak salah aku minum Fluimucil 500 mg sehari 3 kali. Terus setelah itu aku tuh setelah tes yang swab kedua kali dan hasilnya masih positif, baru aku tambahin vitamin D3 5000 IU. Terus aku minum juga madu, setelah bangun tidur langsung minum madu, pas mau tidur juga minum madu. Abis itu aku minum air hangat juga, karena tuh tenggorokannya jadi sensitif guys sekarang. Jadi kayak makan gorengan dikit langsung kayak tenggorokannya nggak enak, kayak gatel-gatel gitu tenggorokannya. Aku ada spooling hidung aku, saran dari temanku yang dokter juga. Dia bilang kamu spooling aja hidungnya. Jadi aku pakai spoil yang 10 mg itu jarum suntik ya. Terus aku pakai NaCl cairan infus. Jadi aku semprotin itu dengan kepala sedikit miring gini.
dengan mulut keadaan terbuka, terus semprot lubang yang kanan, nanti dia keluar airnya tuh dari lubang kiri, sama nanti keluar dikit dari mulut. Dan itu aman banget sih, nggak sakit sama sekali, rasanya biasa aja. Kalau kemasukan air kayak di kolam renang kan sampai perih banget kan, dia nggak kayak gitu, dia biasa aja gitu loh, jadi nggak usah takut. Memang aku tuh ada hilang penciuman kurang lebih 2-3 hari, tapi itu bukan awal-awal ya, pas udah kayak pertengahan gitu loh, dari minggu pertama mau ke minggu kedua. Tapi memang selama aku sakit ini, aku makan gitu memang bau dari makanan tuh nggak berasa, cuman berasa asin atau manisnya doang. Lidah tetap berfungsi seperti biasa, normal, cuman hilang baunya aja makanan, jadi kayak makanan kurang enak jadinya. Hal yang paling meresahkan aku itu ada 2. Yang pertama, pas aku sakit tuh banyak banget yang chat aku suruh minum ini, minum itu, minum obat MLM ini, minum obat MLM itu, terus kayak sampai ada yang suruh aku tetesin minyak kayu putih, suruh aku telan minyak kayu putih. Aku mau ngebahas yang tadi aku bilang juga, imun booster. Aku salah karena aku pernah minum Imbus gitu. Imbus itu kan imun booster kan, jadi masuk kategori imun booster. Sebenarnya imun booster itu tuh sangat tidak dianjurkan minum setiap hari dalam jangka waktu yang panjang karena bahaya. Kenapa? Bisa bikin kalian autoimun. Kalian tahu nggak autoimun tuh apa? Jadi tuh bisa menyerang ke organ-organ kita. Malah dia tuh bukan ngelawan bakteri atau virus yang masuk ke badan kita, dia malah kan tuh bisa ngancurin organ kita sendiri. Itu namanya autoimun. Jadi kalau COVID ini tuh dia menyerang imun kita. Jadi kita nggak boleh minum imun booster, karena kalau kita boost, virusnya senang, jadinya dibantu lah, makin parah nih virus. Jadinya ada produk MLM yang heboh banget, itu bahaya guys, itu mengandung imun booster. Jadi kayak jangan pernah konsumsi itu setiap hari, walaupun kalian lagi sehat gini, kayak cuman buat jaga daya tahan tubuh. Salah, kalian kalau jaga daya tahan tubuh itu minum vitamin, bukan imun booster. Jadi kapan kita minum imun booster? Kalau kalian benar-benar sakit dan memang diperlukan. Untuk masalah yang imun booster itu kalian bisa cek di Instagramnya Dokter Imun ya. Di situ beliau jelasin kayak secara lengkap dan juga lebih bagus lah bahasanya, dan juga memang kompetensi di bidangnya. Terus yang kedua adalah setelah aku negatif, ya nggak mau secara langsung juga ngomong ke aku sih, cuman yang kayak orang pada takut gitu loh. Jangankan orang lain, keluarga aku sendiri tuh jadi takut sama aku, kayak mama aku sendiri tuh jadi takut sama aku, padahal aku udah negatif. Dan memang setelah aku hasil yang negatif itu, aku itu tetap di kamar, tetap isolasi, masih lanjut isolasi kurang lebih 3-4 hari masih di kamar, dan aku tetap pakai masker. Kayak keluar dari kamar, misalnya ambil minum atau ambil makan, aku tetap masih pakai masker dan aku nggak lepas. Mama aku tuh masih kayak takut juga sama aku gitu loh. Sebenarnya dari WHO sendiri tuh nggak ada penjelasan bahwa kalau hasil udah negatif dan tidak ada gejala berarti kamu masih positif. Gak gitu juga. Memang kadang tuh hasil positif belum tentu bakterinya itu masih infeksius. Jadi bisa aja memang virusnya itu masih dalam tubuh kita, tapi di kultur tuh memang udah virusnya itu udah nggak aktif lagi, memang cuman ada aja di tubuh kita dan dia tidak menginfeksi orang lain. Kan yang paling utama itu adalah supaya kita jangan sampai menginfeksi orang lain kan, menularkan virus ini kan. Yang penting kan itu, kalau memang udah tidak ada gejala, menurut WHO itu udah nggak bakal menginfeksi orang lain. Itu sih yang pengen aku jelasin. Jadi kalian nggak perlu takut sama orang yang udah negatif guys, gitu. Kasian soalnya yang udah negatif, yang udah struggle selama positif, terus udah negatif masih digituin, masih dikucilkan lagi. Kayak banyak sih yang kayak menurut cerita juga, aku nonton dari YouTube juga banyak yang kayak dikucilkan, sampai yang kayak temennya nggak mau temenan lagi. Kayak kasihan banget gitu. Kalian jangan sampai kayak gitu. Buat kalian yang positif, jangan berkecil hati. Kayak memang aku tahu memang sedih banget, kalian jangan stres-stres juga. Aku juga sedih udah mengalami itu sih, apalagi kayak aku udah mematuhi protokol kesehatan, tetap kena gitu, nggak tahu dari siapa gitu loh. Padahal aku juga nggak ketemu siapa-siapa gitu. Dan sedih juga misalnya kayak ada teman yang kayak masih, lu sih pergi ke sana mulu, pergi ke sana ke sini gitu-gitu, kayak jalan-jalan mulu. Ya dia kan lihatnya dari story doang. Emang aku pergi, misalnya kalau kayak aku pergi juga aku tetap pakai masker, tetap maksudnya mematuhi protokol kesehatan gitu. Tapi aku nggak story dong, aku nggak story aku lagi cuci tangan, nggak pakai hand sanitizer, atau nggak aku pakai masker, kan aku nggak storyin gitu. Aku kan cuman story ini yang sekilas aja, yang kayak lagi happy-nya atau kayak gimana gitu loh. Jadi kayak nggak usah kayak gitulah, jangan jadi orang tuh yang kayak gitu.
gitu. Itu kalian jadi kayak bikin tambah down orang-orang yang lagi menderita gitu. Jangan tambah penderitaan orang lain. Kalian kalau kena COVID tuh kayak bener-bener banyak yang kayak sembunyiin, sampai ada yang kayak jadi aib. Aku aja tuh kayak ngepost di Instagram, keluarga aku aja kayak ngapain sih ngepost gitu. Aku sih kayak tanamkan itu kayak ya kena COVID ya bukan suatu aib, kayak biasa aja gitu ya, lagi kena musibah gitu loh. Cukup sekian videoku kali ini. Please subscribe to my channel karena subscribe tuh gratis, dan juga like this video. Terus juga komen kalau kalian pengen nanya apa gitu, aku bakal jawab kok. Share ke teman-teman kita semua, jadi biar wawasannya itu orang Indonesia biar wawasannya tuh makin luas gitu loh, nggak di situ-situ doang gitu. Dan juga klik bel notifikasi biar tiap kali aku upload video baru kalian dapat notifnya. Thank you guys, stay healthy, bye bye. Hanya gerak ya, gerak bu, gerak bu. Oke udah bu. Udah mulutnya bu ya, keluarin mulutnya, keluarin lidahnya bu. Bilang ayam aja. Bu, udah nanti hasilnya biar saya kasih ya. Udah hasilnya negatif, saya kasih. Terima kasih.